mesti ganti total unit nggak Pak ini Pak, rekan-rekan ini Pak? Isuzu Partner tidak langsung melakukan penggantian secara total. Terus nasib truk lamanya bagaimana nih Pak? Hai Isuzu Partners, kali ini Isuzu ingin mengajak seluruh Isuzu Partners ngobrol-ngobrol dalam acara Ngopi Susu ya, ngobrol penting bersama Isuzu. Hari ini Ngopi Susu akan dipandu oleh saya Husin Wijaya yang akan mengajak ngobrol narasumber kita yang telah hadir di sini, Bapak Yohanes Pratama selaku CEO Astra Isuzu, dan akan membahas topik penting yang hangat yaitu Isuzu Euro 4 Ready. Itu Pak ya. Pak, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat Ya. pagi Pak Husin, Ya, selamat pagi Isuzu Partner. Ya, sehat-sehat ya Pak. Sehat Pak. Sehat. Hari ini kita akan membahas satu isu penting nih Pak yang akan diberlakukan di 2022 nih kelihatannya ya. Ya. Berkaitan dengan kebijakan emisi Euro 4 ini. Ya, Apa ini Pak? betul. Boleh dijelaskan kepada pemirsa Isuzu Partner kita ini? Ya, jadi Pak Husin dan Isuzu Partner, hari ini kita sering kali mendengar Euro 4 gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Husin, ya Euro 4 itu adalah standar emisi yang digunakan oleh negara-negara Eropa pada hari ini. Sekali lagi tujuannya agar kualitas udara yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar mesin itu lebih baik. Nah, kalau kita lihat hari ini yang diukur apa sih di Euro 4 itu? Batasannya adalah kadar gas karbon dioksida, karbon monoksida, serta hidrokarbon dan partikel lainnya yang biasanya hasil dari pembakaran bahan bakar itu dari mesin itu berdampak negatif pada manusia dan lingkungan. Nah, tentunya kita tidak mau nanti meninggalkan bumi yang rusak untuk anak cucu kita. Dengan demikian, dari standar Euro 4 ini akan mengatur batasan berapa besar nitrogen oksida pada kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel, terutama internal combustion engine. Nah, sebagai standarnya Pak, bensin itu kadar nitrogen oksidanya batasnya adalah 80 mg per kilometer. Sementara kalau kita bicara Isuzu, di mana mayoritas adalah diesel, maka batasannya adalah 250 mg per kilometer. Nah, kira-kira ini yang menjadi standar baru, standar Euro 4. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya, kebijakan bensin sudah berjalan dari 2018, Pak. Jadi bukan suatu hal yang baru sebenarnya standar gitu Euro 4 ini. Ya. Hanya memang pada saat kita bicara standar untuk diesel, baru akan diterapkan di tahun 2022. Nah, tujuannya tentu sekali lagi, selain untuk ramah lingkungan, untuk bumi kita yang lebih bersih, lebih hijau, nah tentunya standar Euro 4 ini bertujuan untuk Indonesia, industri otomotif Indonesia dapat bersaing dengan standar Eropa, kira-kira gitu. Wow, keren ya Pak ya. Ya, Memang udara bersih ini jadi isu utama di masa depan kelihatannya Betul, ya, Pak. karena Betul, lingkungan Pak. hidup betul. dan Isuzu mengambil tanggung jawab yang lebih di situ Betul. ya untuk hal ini. Jadi kalau lihat dari agenda pemerintah berkaitan dengan kebijakan Euro 4 ini, apa yang disiapkan oleh Isuzu hari ini? Oke, baik Pak. Jadi kalau kita bicara diesel gitu ya Pak, karena Isuzu bermain di kendaraan diesel, salah satu untuk mencapai kesiapan Euro 4 standar adalah dengan menggunakan engine common rail Pak. Engine common rail. Nah, kalau kita lihat hari ini dengan produk line up-nya Isuzu yang dimiliki di Indonesia, sungguhnya sejak 2011 Isuzu Giga sudah menggunakan engine common rail. Artinya kalau kita tarik dari 2011 sampai dengan 2021, udah 10 tahun lah Isuzu menggunakan engine common rail pada line up Isuzu Giga. Oh, keren ya. Jadi sebenarnya kita sudah prepare Pak. Dan kemudian di tahun 2018 pun, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Isuzu sudah melaunching Isuzu Elf NMR 81. Di mana Elf NMR 81 adalah varian pada kategori light truck yang juga menggunakan engine common rail. Jadi kalau kita bicara mengenai standar Euro 4, di mana salah satu syaratnya pada kendaraan diesel adalah menggunakan common rail. Nah, Isuzu sendiri sudah dari 2011 menggunakan engine common rail dan sudah proven sejauh ini Pak. Jadi hassle free lah gitu ya, worry free lah buat customer Isuzu di Indonesia. Nah, itu kata kunci itu Pak, hassle free, lingkungan hidup gitu ya. Ini satu hal yang penting banget kelihatannya bagi pengusaha juga. Betul. Karena kita tahu bahwa bisnis kalau apa repot ini kan menghambat. Betul, ya. Pak. Sedangkan Betul. dari 2011 tadi sudah mulai
adopsi common rail dan kemudian sudah mulai memperhatikan aspek-aspek penting ini di dalam berbisnis, termasuk juga kebijakan pemerintah di dalam konteks udara bersih ini. Betul. Nah, yang terbaru Pak, di akhir 2019 Isuzu Indonesia sudah melakukan ekspor perdana Isuzu Traga ke Filipina Pak. Nah, di mana Filipina sendiri salah satu negara di Asia Tenggara yang menggunakan standar emisi Euro 4. Oke. Jadi kalau kita lihat artinya pada dasarnya kendaraan di segmen komersial ini bukan hanya produk yang harus disiapkan, tapi juga bagaimana layanan purna jual yang menjadi sangat penting untuk customer. Karena kalau kita lihat hari ini rasanya tidak ada dari kita yang melihat customer beli mobil truk lalu dipakai bersama keluarga gitu, jalan-jalan di Sabtu Minggu. Jadi kendaraan komersial ini dipakai oleh customer untuk menghasilkan uang. Karena kita sadar ini adalah barang modal. Dengan demikian, dengan terbukti dari 2011 Isuzu sudah prepare dengan engine common rail, lalu terakhir di 2019 kita juga sudah melakukan ekspor. Nah, layanan purna jual, kemudian kesiapan suku cadang, ini sudah kami pikirkan, Pak. Wah, jadi rekan-rekan Isuzu Partners ini mobil komersialnya Isuzu ini world class loh sudah. Ya, bisa diekspor ke Filipina. Sudah menggunakan common rail 2011. Wah, ini world class. Jadi rekan-rekan Isuzu Partners mesti bangga sekali ya menggunakan produk ini karena ini world class sekali ya Pak ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong Pak Yopram ini panggilannya Pak Yonas pertama nih Yopram. Pak Yopram kalau bicara mengenai teknologinya kan ada perbedaan-perbedaan apa konsekuensinya begitu transfer ke Euro 4 ini? Nah, karena memang standar Euro 4 ini adalah memakai satu acuan dari standar gas buang yang dihasilkan oleh mesin pembakaran dalam. Nah, artinya teknologi yang paling signifikan diperlukan adalah teknologi engine, Pak. Teknologi mesin gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa salah satu syarat untuk mencapai standar Euro 4 ini adalah menggunakan teknologi engine common rail. Gitu ya. Nah, perbedaannya kalau kita compare atau kita bandingkan dengan engine konvensional, kalau common rail ini pembakarannya sudah terkomputerisasi, Pak. Sehingga very presisi. Baik udara yang disemprotkan ke ruang bakar, baik solar yang disemprotkan ke ruang bakar, ini sangat presisi. Dengan demikian menghasilkan pembakaran yang sempurna. Nah, kalau pembakaran yang sempurna, otomatis menghasilkan kadar CO yang lebih sedikit. Dan tentunya dari sisi customer dengan pembakaran yang lebih presisi, otomatis penggunaan bahan bakarnya jauh lebih irit dibandingkan dengan diesel konvensional. Wow. Itu, Pak. Jadi ini irit ya Pak? Irit, jadi, betul. Karena dia sangat presisi ya. Betul. Karena komputerisasi dan macam-macam ini. Betul. Ini sesuatu yang menarik ya Isuzu Partners ya. Jadi kalau kita lihat teknologi daripada mobil-mobil komersialnya ini ya dari Isuzu ini ya, ini berarti rekan-rekan no worries ya. Mestinya no worries about efisiensi karena dia sebenarnya membuat kinerja ya daripada komersial car ini menjadi lebih efektif ya, bertenaga begitu kan, dan kemudian ini efisien ini penting sekali kan. Kan kita melihat dari konteks dagang atau kita berusaha hari ini ya, efisien itu menjadi kata kunci dan rupanya Isuzu sudah memikirkan itu. Gitu Pak. Ya gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Karena sebagai informasi Pak, hari ini ya, karena ini kendaraan komersial adalah barang modal, kita selalu melihat bagaimana biaya yang dikeluarkan oleh customer terhadap investasi yang diberikan kepada barang modal ini dalam bentuk truk gitu ya. Nah, bicara kendaraan komersil, kalau kita breakdown atau kalau kita pilah-pilah cost yang dikeluarkan oleh customer itu, nah ternyata Pak, 35-40% dari biaya bulanan adalah bahan bakar. Betul sekali. Dengan demikian, pada saat kita menggunakan engine common rail dengan konsumsi bahan bakar yang lebih irit, otomatis dengan sendirinya akan mengurangi biaya operasional bulanan dari sisi bahan bakar. Dahsyat ya Pak. Bapak Isuzu Partners dahsyat sekali ini. Kenapa? Bisa hampir 50% loh. Ya, ini efisiennya bisa hampir segitunya walaupun nanti investasi di Euro 4 ini cukup menantang, tetapi ini tak efisien ini menjadi kunci utama ini. Dan itu terlalu diperhatikan oleh Isuzu di dalam teknologi yang disebut dengan common rail itu. Ya gitu ya. Tapi ini ada pertanyaan penting nih Pak buat Pak Yopram ini. Bagaimana kesiapan
pengusaha-pengusaha kita ini, Pak. Oke. Berkaitan dengan adopsi Euro 4 ini Ya. di 2022. Bagaimana? Ya. Jadi memang kalau kita lihat hari ini Pak, kita sadari bersama bahwa implementasi Euro 4 ini tidak mudah. Selain pertama kesiapan juga dari sisi bahan bakar, karena tentunya dengan komputerisasi pembakaran, tentu kualitas bahan bakarnya juga harus lebih baik. Nah dari sisi customer sendiri tentunya ada beberapa hal yang dirasa masih menantang dari sisi customer. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa ternyata butuh bahan bakar dengan kualitas yang lebih baik. Nah, biasanya Pak, kalau kita lihat ya bahan bakar yang dengan kualitas lebih baik, biayanya lebih mahal juga. Nah, tinggal tergantung nanti bagaimana kebijakan dari pemerintah untuk menjalankan agar standar Euro 4 ini bisa berjalan dengan smooth, gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketersediaan bahan bakar di seluruh Indonesia dengan standar yang baik? Dengan standar yang baik, apakah sudah merata? Mengingat kendaraan komersial ini dipakai dari ujung sampai ujung. Ya bukan tidak mungkin masuk ke pelosok-pelosok. Nah, apakah bahan bakarnya sudah ready atau tidak? Kemudian dari sisi customer sendiri, Pak, kalau saya harus ganti semua, ini another investment loh Pak. Apakah ada allowance untuk bertahap? Jadi pelan-pelan deh, begitu yang satu ini sudah tua unitnya, kita regenerasi, kita menggunakan Euro 4. Nah lalu biasa pertanyaan yang keluar dari customer adalah bagaimana nih kalau teknologinya canggih, suku cadangnya gimana nih, siap atau tidak? Karena biasanya beberapa customer dari kita itu seringkali bertanya nih, wah Pak kalau semakin canggih semakin susah nggak? Suku cadangnya ready nggak? Lalu mekanik saya bisa atau tidak? Gitu. Saya punya mekanik Pak, tapi mekanik saya nggak ngerti gimana untuk memperbaiki gitu ya. Nah kira-kira itu yang ditanyakan. Hanya memang hari ini Pak, kita dari Astra Isuzu berusaha memprovide dan memberikan jawaban atas kegamangan atau kegalauan customer. Dan kita pakai kata-kata galau deh ya, kegalauan customer. Salah satu contohnya adalah kami memberikan driver training untuk drivernya customer. Karena biasanya Pak, saya pakai diesel konvensional, digas langsung macir misalnya. Nah dengan adanya perbedaan bahan bakar ini tentu ada perbedaan feeling dari driver pada saat mengendarai. Dengan demikian kami memberikan training, gini loh ya, cara mengendarai yang aman, yang tepat, dan tentunya hasilnya irit bahan bakar. Nah, edukasi ini penting, tidak hanya dari sisi tadi kenyamanan, keamanan, tapi juga safety. Nah, sementara di Astra Isuzu sendiri Pak, kami memiliki hampir dari 350 mekanik yang tersebar di seluruh Indonesia yang sudah tersertifikasi oleh ATPN. Dahsyat ya. Dalam hal ini, dalam hal ini Isuzu Astra Motor Indonesia. Nah, dan kabar baiknya adalah Pak, mekanik-mekanik Astra Isuzu ini langganan menjadi juara dunia dalam kompetisi mekanik Isuzu seluruh dunia. Jadi kita udah langganan Pak. Jadi mekanik-mekanik Astra Isuzu ini memang mekanik handal yang siap mensupport customer-customer kita. Nah ini bentuk komitmen kita Pak. Jadi kita sadar sekali lagi bahwa ini adalah investasi yang customer keluarkan untuk menghasilkan uang. Nah maka kami sebagai partner siap memberikan layanan terbaik dari sisi after sales, dari sisi spare part, maupun sampai kepada keselamatan driver yang dimiliki oleh customer. Karena kebayang Pak, kalau once begitu terjadi kecelakaan karena cara mengendarainya tidak safety, ujung-ujungnya rugi pemilik kendaraan, pemilik barang Pak, karena pengantarannya menjadi tertunda. Betul. Nah ini usaha kami untuk memberikan total solution buat customer Astra Isuzu. Kira-kira gitu ya, itu partner. Jadi lihat ya, ini terkesan ada investasi awal yang besar, tapi sebenarnya di balik investasi itu sebenarnya banyak sekali return yang bisa rekan-rekan dapatkan. Saya rasa sebagai pebisnis kita tidak cuma melulu lihat harga tapi kita kan juga lihat layanannya, lihat kecepatan di dalam responsnya, kemudian kehandalan di dalam mekanik tadi Pak Yopran mengatakan ada konteks 350 mekanik di Indonesia juara dunia. Itu sesuatu yang peace of mind sebenarnya ya. Peace of mind dan ini sesuatu yang menarik sekali karena bagi saya memang konteks daripada solusi yang diberikan oleh Astra Isuzu ya, terutama dalam konteks ini untuk commercial car dengan adopsi Euro 4 yang sudah punya pengalaman 2011 ini menjadi
menjadi sangat tenang lah hati nih kalau bagi pengusaha ya, karena kita melihat bahwa investasi kelihatannya di awal besar, tapi sebenarnya secara long run jangka panjang ini sebenarnya returnnya luar biasa. Iya gitu ya Pak ya. Betul Pak. Gitu. Jadi kalau gitu dengan segala kekhawatiran tadi seperti itu, selain tadi yang Pak Yopram kemukakan berbagai concern daripada pengusaha itu, apakah ada solusinya Pak yang bisa lebih konkret lagi Pak? Ya. Apa yang bisa kita sharingkan nih ke rekan-rekan Isuzu Partner? Ya tadi saya sampaikan beberapa hal yang sudah hari ini kami jalankan Pak, bekerja sama dengan ATPM, dalam hal ini Isuzu Astra Motor Indonesia. Yang pasti pertama, menjawab kekhawatiran customer, kita bisa sampaikan bahwa sejak 2011 loh Isuzu sudah menggunakan engine common rail. Oke. Dibandingkan dengan yang lain, jadi lebih berpengalaman, sudah proven Pak, sudah terbukti sudah gitu ya. Dicoba dan seterusnya betul. ya. Dan kalau kita lihat, ya memang inilah DNA-nya Isuzu yang terkenal irit dan tangguh. Iya Pak, ya. aku dengar memang dari dulu tuh Isuzu tuh ya dengarnya irit tangguh itu ya. Betul. Nah, dan itu ada di common rail ini Pak ya? Betul Pak, betul. Nah hanya memang yang biasa menjadi kekhawatirannya customer seperti tadi saya sampaikan, bagaimana nih nanti servisnya, bagaimana perawatannya dan spare part-nya. Nah, dengan demikian kami dengan 350 mekanik yang tersebar di seluruh Indonesia, kami juga melakukan mekanik training Pak. Jadi customer Isuzu Partner ini nggak perlu khawatir, karena misalnya Pak saya punya mekanik sendiri gimana dong? Oh nggak usah khawatir, kita training, kita berikan pelatihan untuk mekanik Isuzu Partner agar misalnya terjadi hal-hal yang urgent dapat segera tertangani sehingga dapat memaksimalkan uptime dari kendaraan yang diberikan oleh customer. Nah, lalu kami juga memiliki diagnostic tools. Nah, tadi karena disampaikan di depan bahwa ini kan sudah komputerisasi ya Pak, betul. Nah, dengan komputerisasi ini salah satu benefitnya adalah kami dapat mendeteksi Pak sebelum terjadi problem pada unit yang dimiliki oleh customer. Ini general check up ini Pak ya. Pencegahan, betul Pak, betul. Kita bisa lihat bagaimana sih kira-kira driver yang mengoperasikan unit tertentu. Kita bisa lihat driving behavior-nya kelihatan. Lalu kita bisa juga lihat periodical maintenance-nya seperti apa, termasuk precaution-nya sebelum unitnya terjadi masalah. Dan di luar itu, terlepas kita sudah menggunakan engine common rail, bengkel-bengkel Astra Isuzu ini sudah menyediakan layanan uji emisi Pak. Jadi bisa sambil ngecek juga, gimana nih hari ini, apakah standar bahan bakarnya masih fit atau tidak gitu ya. Kita bisa sama-sama lihat. Jadi banyak hal yang memang kita provide dari Astra Isuzu untuk menjawab kekhawatiran Isuzu Partner hari ini. Wow, keren ya, keren sekali ya. Jadi dengan banyaknya alat-alat elektronik yang tadi ya untuk general check up tadi, alat diagnostik tadi itu kita bisa mendeteksi lebih awal. Betul Pak. Ya kan ya Pak. Kadang-kadang kalau kita bicara mengobati lebih mahal ini Pak daripada ini ya merawatnya. Jadi kita merawat ini dengan baik dan ini sudah ada alat-alatnya karena ini komputerisasi. Jadi ini satu keunggulan juga. Betul Pak. Ya kan untuk mengantisipasi biaya yang mahal itu kan dengan cara merawat. Jadi ini sesuatu yang hebat sekali menurut saya, penting untuk rekan-rekan Isuzu Partner untuk memperhatikannya gitu ya. Selain memudahkan untuk melihat, juga lead time pengerjaannya menjadi lebih cepat. Karena tinggal buka laptop, dicolokin kabel ke onboard unit, diagnostik, kelihatan tuh ini yang problem apa. Jadi kalau hari ini kan kita mekanik kadang-kadang yuk kita coba mungkin ininya, mungkin part ininya, itu kan takes time. Jadi menduga-duga. Betul. Sementara ini customer udah nungguin barangnya mau diantar nih, gimana nih gitu kan. Nah, dengan diagnostic tools ini lebih cepat tentu proses analisanya. Wow, keren ya. Demikian. Keren. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya kendaraannya ini komersial tapi dalamnya ini canggih ini. Betul Pak. Betul. Pak, aku ada pertanyaan lagi Pak. Oke. Mesti ganti total unit nggak Pak ini Pak, rekan-rekan ini Pak, pengusaha ini Pak? Ya, jadi kalau kita lihat hari ini dengan mempertimbangkan situasi yang ada hari ini, maka aturan pemerintah nantinya para pengusaha truk atau Isuzu Partner tidak langsung melakukan penggantian secara total. Tapi pemerintah masih memberikan allowance deh. Ya udah, ayo
permajaan ya. Nah, pada saat dilakukan permajaan sudah menggunakan mesin standar Euro 4. Oke. Ini pun juga yang dilakukan oleh Astra Isuzu. Nah, kami akan menyiapkan unit-unit yang memang sudah dilengkapi dengan standar Euro 4. Pak. Jadi bertahap nih Pak, supaya Isuzu partner juga tidak berat dalam melakukan permajaan. Iya. Ya sekali lagi, kita kalau di dalam bisnis itu kan mengerti ya bahwa kita perlu berinvestasi terus-menerus ya. Betul. Dan kita tahu bahwa ekonomi akan segera pulih kan sebenarnya, ya kan, dan kita tahu program vaksinasi juga sudah berjalan dengan baik dan seterusnya. Jadi kita sudah berjalan sebenarnya dan Betul. ekonomi akan terus berkembang ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini investasi terus bisa diberikan dengan harapan long run-nya ya kan, Ya. jangka panjangnya ini Ya. bisa lebih hemat. Nah, ini sesuatu yang penting sekali. Jadi bertahap aja, bertahap tetapi pasti ya kan, agar apa? Agar kamu bisa memanfaatkan teknologi baru ya kan, Ya. teknologi baru untuk efisiensi tadi, Ya, gitu kan. betul. Gitu ya Pak ya. Terus nasib truk lamanya bagaimana nih Pak? Ya, itu yang biasa sering ditanyakan Pak. Ini sorry loh Pak, Ya. nanyanya dari sisi Isuzu Ya, Partners ya. betul. Biasanya Isuzu partner suka nanya, lalu gimana nih dengan truk saya yang sekarang? Ya, nggak usah khawatir. Sekali lagi pemerintah memberikan kemudahan lah. Artinya truk-truk lama ya masih bisa digunakan. Itu hanya memang untuk truk yang baru yang akan diproduksi nanti di April 2022 semuanya sudah menggunakan standar emisi Euro 4. Oke. Gitu. Nah, ada satu hal juga Pak yang biasa ditanyakan oleh Isuzu partner. Karena bicara kendaraan komersial tidak lepas dari karoseri. Iya. Lalu bagaimana kesiapan karoserinya? Nah, nanti pun pada akhirnya sudah tersedia SKRB atau surat keterangan rancang bangun yang tersedia untuk standar Euro 4 dari karoseri. Oke. Jadi akan menjawab semua kegelisahan dari Isuzu partner. Iya, jadi ini ekosistemnya sudah dibentuk Betul. sama pemerintah, Betul. Astra juga sudah involved di situ, terlibat Betul. secara aktif. Betul. Jadi peace of mind lagi, nggak usah Betul. pikir lagi ya, sudah Betul. iri tangguh ya peace of mind ya, luar Betul, biasa Pak. sekali ya. Betul. Pak, tapi saya kalau jadi pengusaha gitu kan, sekarang saya sudah ada mungkin commercial car Euro 2 ya, sudah ada Ya. standar itu toh. Boleh saya modifikasi nggak, toh ada hal yang bisa kita modifikasi nggak Pak untuk Ya. jadi Euro 4 misalnya? Ya. Ini, Iya. silakan. Nah, memang kalau kita lihat hari ini untuk memenuhi standar emisi Euro 4 tidak ada yang bisa dilakukan Pak kecuali menggunakan engine common rail, Oke. menggunakan teknologi common rail. Oke. Di luar itu nggak akan bisa untuk masuk memenuhi Oke. standar Euro 4. Tapi nggak usah khawatir sekali lagi. Artinya bicara Isuzu dengan diluncurkannya Giga dari tahun 2000, Isuzu Giga dari tahun 2011, kita sudah proven kok. Jadi nggak usah khawatir lagi, engine Isuzu sudah terbukti menggunakan engine common rail. Bahkan di 2018 kami melaunching Elf NMR 81, itu juga menggunakan engine common rail. Dan hari ini Isuzu sudah jauh lebih siap untuk menghadapi standar Euro 4 nanti. Oh gitu ya. Wow. Jadi rekan-rekan sekalian, Isuzu partner nih, sekali lagi ya, teknologi common rail adalah teknologi yang canggih nih. Betul ya. Pak. Jadi kalau kita modifikasi ya, ibaratnya ya yang lama ke yang baru ini kan repot ya. Jadi kita perlu buat keputusan Betul. untuk ya mix barangkali gitu ya. Betul. Mengambil baru untuk investasi masa depan. Yang lama ini silakan dipakai menurut Pak Yofram ya. Betul. Silakan saja. Tetapi bagaimana Pak? After sales yang ini siap nggak Pak ini? Ya, Kalau kami kita ke Euro 4 ini. Ya, kami di Astra Isuzu Pak, tadi saya sampaikan di depan untuk Isuzu partner bahwa Astra Isuzu memiliki 350 mekanik Oke. yang tersebar di seluruh Indonesia dengan cakupan 51 outlet Pak, seluruh Indonesia. Dahsyat ya. Jadi 51 ya, outlet ya. jadi memang coverage kami luas sebagai dealer Isuzu terbesar, dan di luar itu kami juga memiliki 6 after sales point. 6 after sales point untuk mengcover kebutuhan perawatan berkendaraan dari Isuzu partner gitu ya. Nah, di luar itu bagaimana dengan spare part-nya? Nah, suku cadang kami bekerja sama dengan 600 jaringan spare part di seluruh Indonesia yang tersebar di 355 kota. Sehingga dari perawatan atau servis kami memiliki outlet yang sangat banyak dan tersebar luas. Dari suku cadang, wah kami juga memiliki jaringan yang luas. Pak, sekarang kan zamannya online, biasa Isuzu partner suka tanya tuh, wah saya jauh nih gimana ya?
nggak usah khawatir, hari ini Astra Isuzu juga bekerja sama dengan e-commerce. Jadi kami memiliki toko resmi dengan nama Astra Isuzu di salah satu e-commerce. Saya sebut di sini ada blibli.com gitu ya. Jadi mau dimanapun kita biasa lah belanja online sekarang udah sering gitu ya. Jadi anytime bisa beli baik online maupun offline. Mantap. Nah di luar itu Pak, kami sadar bahwa hari ini nggak semua Isuzu partner mau datang ke bengkel. Nah kami menyediakan 72 unit bengkel Isuzu berjalan yang siap menghampiri dimanapun customer berada pada saat ada masalah gitu ya. Di luar mobil 72 unit, kami juga memiliki 5 unit bengkel Isuzu berjalan dalam bentuk motor. Jadi kalau masuk ke gang-gang, wah ini udah gampang sekali Pak. Nah, kami juga memiliki field advisor yang siap 24 jam dihubungi jika terjadi keluhan ya terhadap kendaraan Isuzu dari Isuzu Partner. Nah, itu yang kami lakukan Pak untuk membuat customer lebih nyaman, peace of mind, dan meyakinkan bahwa investasi yang dikeluarkan layak untuk menghasilkan. Iya, wow, keren ya Pak. Jadi rekan-rekan sekalian nih, alasan-alasan berkaitan dengan investasi jangan cuma lihat di depan, lihatnya juga di dalam prosesnya dan hasil akhirnya. Betul. Jadi kalau kita cuma tahunya ini ada investasi yang tinggi di situ, kita akan kecewa juga. Tetapi kalau lihat tadi ada layanan-layanan yang sampai detail kayak gitu ya, mulai dari bengkelnya ada 51 outlet, 350 mekanik, Betul. ada yang bisa mengunjungi Anda setiap saat gitu ya, field advisornya juga 24 jam. Waduh, ini Anda harusnya dengan hati yang tenang lah, begitu ya kan, berusaha cari duit ya kan sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Karena semua urusan ini sudah diambil sama Isuzu gitu kan ya. Jadi ini sesuatu yang sangat penting sekali. Tadi kita banyak bicara dan mendengarkan berbagai konteks ya tentang Euro 4, dan rekan-rekan sekalian, Isuzu Partner investasi kelihatan besar sebenarnya karena wajar ya, karena teknologi baru. Betul Pak. Gitu ya. Jadi pasti investasi akan besar. Tapi in the long run, jangka panjang itu sebenarnya services yang tadi ditawarkan ya dengan 350 mekanik yang ada di 51 outlet, dan kemudian juga teknologi efisiensi tadi, ini menyebabkan sebenarnya Anda tinggal fokus aja cari cuan ini, tinggal fokus cari duit. Kenapa? Karena semuanya sudah di-take care sama Astra Isuzu begitu. Jadi saya rasa ini sesuatu yang clear banget ya Pak Yopram, bahwa investasi Anda itu akan kembali dengan cepat. Jadi jangan khawatir. Jangan lupa Pak, biaya terbesar adalah pada bahan bakar. Betul. Dengan adanya teknologi engine common rail, bahan bakar harapannya lebih irit. Keren banget ya rekan sekalian ya. Jadi rekan-rekan sekalian, nanti ikuti ya perkembangan dari Euro 4 dari Astra Isuzu ya, dan tolong follow dan subscribe kami di sosial media dan di YouTube dengan ID Isuzu ID ya. Jadi Isuzu ID, ingat rekan sekalian. Jadi kita tunggu rekan-rekan semua untuk gabung dan kita bareng-bareng nanti melakukan update ya kepada rekan-rekan sekalian terhadap kondisi Euro 4 ini ya. Semoga kita bisa sukses di masa yang akan datang. Sampai jumpa. Terima kasih. Isuzu, real partner, real journey.